Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di sini bersama saya untuk menjelaskan sedikit tentang copywriting. Kalau kemarin saya sudah membuat tentang ada atau tidaknya efek copywriting ya di dalam iklan, terutama untuk teman-teman yang mau beriklan menggunakan Facebook Ads atau menggunakan Instagram Ads atau iklan apapun. Sebenarnya ada karena saya sudah menjelaskan kalau saat kita menuliskan diskon 50% atau diskon berapapun itu, 70% mungkin, kenapa produk kita bukan yang menjadi pilihan, malah produknya orang lain gitu. Itu yang akhirnya menjadi pilihan atau menjadikan copywriting itu pilihan gitu loh. Jadi konsumen itu sebenarnya merasa diskon 50% di produknya kompetitor atau di produknya orang lain itu jauh lebih kena di mereka gitu. Nah, agar kita bisa membuat kalimat penawaran atau kalimat copywriting agar iklan kita diklik, saya sudah kasih contoh dan contohnya ada di sini ya. Nah, copywriting untuk siapa? Jadi kita sudah ngecek kemarin di Facebook Ads Library. Kita cek bahwa uh, kita akan bertanya sebenarnya produk kita itu untuk siapa. Konsumen itu juga sebenarnya bertanya produk yang kita jual itu untuk siapa. Apakah benar untuk mereka? Kebanyakan dari kita merasa, oh produk saya ini bisa dibeli oleh siapa saja. Nah, kesalahannya ada di situ. Saat kita menuliskan iklan tidak tepat sasaran, yang terjadi adalah konsumen bingung apakah produk yang kita jual itu benar-benar untuk mereka atau tidak. Saya ambil contoh nih. Nah, di sini saya sudah kasih 3 contoh. Yang pertama adalah kaos distro pecinta anime. Ini jelas, atau pecinta anim ya, bahwa kita menjual kaos distro dengan desain yang memang diperuntukkan untuk mereka yang suka dengan anim atau suka dengan anime. Bagi mereka yang tidak suka dengan anim atau anime atau tidak suka dengan manga atau manga, ya tidak akan membeli kaos dari kita. Walaupun nantinya akan ada orang-orang yang membeli kaos tersebut yang sebenarnya tidak suka dengan anim. Kemudian yang kedua ada baju untuk ibu hamil, itu jelas untuk ibu hamil. Jadi yang perempuan biasa misalnya atau perempuan yang belum menikah itu ya tidak akan membeli baju itu. Kemudian ada celana chinos untuk kerja, ini jelas celana chinos itu kan untuk laki-laki ya. Nah, ini kita desain, kita buat itu cocok untuk kerja. Maka yang tidak bekerja atau tidak untuk berangkat kerja itu tidak akan membeli celana chinos ini. Selanjutnya adalah kita sudah bikin nih, ya kan di sini sudah ada uh, kaos distronya, bajunya, terus celananya, tetapi iklan kita juga belum diklik, ya kan belum mendatangkan keuntungan. Nah, maka dari itu kita akan melakukan yang namanya A/B test. A/B test adalah dua iklan atau lebih yang jalan bersamaan. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Ini ada jenis 3 iklan. Yang pertama adalah di kalimat pertama kita tulis kaos distro pecinta anime. Yang kedua ada kaos distro untuk fans One Piece. Kemudian yang ketiga adalah kaos distro Jujutsu Kaisen ini sudah kamu punya. Nah, ini kalimat pertanyaan yang sebenarnya sama. Untuk siapa? Gitu loh. Ya, kembali lagi untuk pecinta anime atau pecinta manga. Gitu ya. Jadi buatlah kalimat penawaran untuk paragraf pertama, untuk kalimat pertama itu untuk siapa. Ini adalah salah satu teknik copywriting yang masih saya gunakan, yang terbukti efektif karena konsumen butuh tahu produknya itu untuk mereka atau bukan. Jadi kita harus mencoba, ini ada 3, biasanya kita bisa bikin sampai 10 atau sampai 20 produknya sama, misalnya kaos distro, ya kan yang ada gambar animnya, tetapi kita coba semuanya.
ada mungkin kata-kata untuk Doraemon ya kan, fans Doraemon, ada yang untuk misalnya fansnya apalagi tuh untuk anime Naruto misalnya, itu harus kita coba semua gitu ya. Jadi tidak bisa dipukul rata. Karena sekali lagi bahkan untuk para pecinta anime saja itu ada banyak kubunya, ya kan, ada banyak fansnya. Jadi tidak bisa kita tawarkan untuk fansnya uh, One Piece misalnya, kita tawarkan kaos distronya Naruto, itu nggak bisa gitu. Mereka nggak akan beli dan kita hanya akan buang-buang uang nantinya. Gitu ya. Itu adalah salah satu teknik, yaitu copywritingnya itu untuk siapa gitu. Jadi buatlah kalimat yang ada kata-kata untuknya, untuk A, untuk B, untuk orang kerja, untuk ulang tahun misalnya, atau untuk kamu yang bisa dipakai untuk kuliah misalnya. Itu adalah salah satu cara copywriting yang masih sangat efektif yang bisa kamu gunakan. Mungkin itu di 5 menit ini, atau ini sudah lewat ya 6 menit. Jadi singkat, padat, dan jelas aja. Kamu bisa langsung praktek. Jadi kamu bisa menyebar dengan banyak kalimat copywriting. Desainnya coba dulu desainnya sama, tetapi kalimatnya yang berbeda. Tetapi paragraf kalimatnya yang berbeda gitu ya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.